sakit dan penyakitnya, diberikan kesehatan dan usia panjang yang penuh keberkahan, serta yang sudah wafat, ya Allah berikan rahmatnya, lapangkan kuburnya, ya terangi kuburnya. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, Sivitas Bapenda DKI serta seluruh sahabat jamaah yang mengikuti doa tahlil kajian ini melalui Zoom meeting. Di antara 10 sahabat yang diberi berita gembira oleh Nabi masuk surga, kita pernah membahas Sa'ad bin Zaid. Ada juga sahabat Nabi yang tidak kentara, ya kasat mata, amalnya hebat begitu. Tapi oleh Nabi disebutkan ahli surga. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah Nabi SAW ketika sholat subuh, Nabi berkata kepada para sahabat, sebentar lagi akan masuk ahli surga ke masjid ini. Ketika itu para sahabat coba menengok siapakah yang absen kala itu. Dilihat ternyata yang absen ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi para sahabat sudah bayangan pasti yang dimaksud oleh Nabi pemuda ahli surga adalah Abu Bakar Siddiq. Karena ketika itu Abu Bakar tidak hadir. Ternyata ditunggu beberapa menit kemudian yang nongol bukan Abu Bakar. Tapi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat nggak mungkin Sa'ad. Kenapa Sa'ad itu biasa-biasa? Ya, amalnya biasa-biasa. Subhanallah. Keesokan harinya, ya setelah sholat subuh, Nabi mengatakan hal yang sama. Akan masuk ke masjid ini ahli surga. Dicek oleh para sahabat, mereka tengok kanan, tengok kiri. Yang absen adalah Umar bin Khattab. Sahabat menyangka pasti orang yang dimaksud oleh Nabi ahli surga adalah Umar bin Khattab. Ternyata beberapa menit kemudian yang datang bukan Umar bin Khattab, tapi siapa? Sa'ad lagi. Para sahabat, masa sih Sa'ad? Sa'ad itu biasa-biasa amalnya. Nggak mungkin deh. Ternyata Nabi SAW hari ketiganya mengungkapkan hal yang sama. Akan masuk ke masjid ini pemuda ahli surga. Dicek oleh para sahabat yang absen ketika itu Utsman bin Affan. Pasti Utsman yang dimaksud oleh Nabi. Kenapa? Utsman, Umar, Abu Bakar nih amalnya gede-gede, Pak. Ya, gede-gede kalau diibaratkan orang bayar pajak nih partai besar nih. Ini MM-an dia. Subhanallah. Tapi ternyata beberapa menit kemudian yang masuk bukan Utsman. Siapa? Sa'ad lagi. Masa sih Sa'ad? Ternyata hari keempat Nabi mengatakan hal yang sama. Akan masuk ke masjid ini ahli surga. Yang absen ketika itu Ali bin Abi Thalib. Pasti Ali. Kenapa? Semua sahabat tahu Ali, luar biasa. Dengan pedang Zulfiqarnya, ya itu berapa musuh ya yang itu bisa ditaklukkan di tangan Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata beberapa menit kemudian yang datang bukan Ali, tapi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga para sahabat ini curiga. Jangan-jangan memang Sa'ad ini. Jangan-jangan dia Sa'ad ini. Walaupun amalnya enggak gede-gede amat, tapi jangan-jangan dia punya amal spesial di hadapan Allah dan Rasulnya. Hingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, 4 hari berturut-turut kau mengatakan hal yang sama, akan masuk ke masjid ini ahli surga. Ya, kami menyangka hari pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi 4 hari itu ternyata yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau bahasa kita, nun sewu Rasul. Perasaan Sa'ad ini enggak keren-keren amat ibadahnya. Lantas kata Nabi, adakah orang lain yang masuk ke masjid bukan Sa'ad? Tidak ada si Rasul. Akhirnya Rasul pergi gitu aja. Maksudnya apa? Ya memang Sa'ad. Akhirnya para sahabat ini
Mereka nggak berani membantah Nabi. Karena Nabi kalau ngomong pasti apa itu? Pasti wahyu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah ini pasti Nabi ini adalah informasi dari langit. Kan kita bicaranya ini ada informasi A1. Belum tentu benar. Karena yang benar bisa jadi 0,1. Bukan informasi A1 yang benar. Karena sebelum 1 ada 0. Subhanallah. Belum, tapi kalau Nabi ngomong, kalau kata Nabi A1 udah jelas itu. Nah, namun para sahabat nggak berani bantah Nabi, tapi mereka nggak yakin juga masa si Sa'ad, subhanallah. Akhirnya mereka mendatangi Sa'ad, boleh nggak? Saya bermalam lah beberapa hari di rumah Anda, boleh. Silakan dengan senang hati. Akhirnya mereka bermalam tuh di rumahnya Sa'ad ya, malam pertama. Ternyata Sa'ad justru dia witirnya biasa-biasa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar witir 1 rakaat. Pernah mendengar nggak? Boleh nggak witir 1 rakaat? Boleh 1 rakaat. Kan biasanya witir itu maksimum 11, kan begitu ya? Atau maksimum ganjil, rata-rata 11 lah dalam riwayat sahih, begitu ya. Tapi rata-rata nih orang Bapenda nih kan tuh mainnya di 3 rakaat, betul nggak? Tapi luar biasa rupanya ada yang witir cuma 1 rakaat aja. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga para sahabat tahajudnya cuma 4. Witirnya cuma 1. Biasa bener ya. Masa sisaan sih. Terus besoknya gaul lagi. Baca Qurannya juga biasa-biasa cuma 1 juz. Para sahabat banyak yang 1 hari 10 juz. 3 hari khatam Quran. Subhanallah. Ini Sa'ad cuma one day one juz. Subhanallah. Duhanya cuma main di 4 rakaat. Masa muka kayak gini ahli surga nih. Subhanallah. Hingga 3 hari ternyata nggak ada yang spesial nih dari Sa'ad nih. Sehingga hari keempat para sahabat izin pulang. Sa'ad, terima kasih kami telah dijamu, diizinkan gaul di rumah Anda. Begitu. Kami mau pulang. Nah, terus pulang. Nah, ketika keluar pintu dipanggil oleh Sa'ad. Sebentar. By the way, BTW, ini kalian nginep tuh ada apa sih maksudnya? Kan gitu. Lantas para sahabat bilang begini, sebetulnya kami ini ingin jadi intelijen surga. Begitu. Karena Nabi itu kemarin 4 hari menyatakan akan masuk ke Masjid Nabawi pemuda ahli surga. Kami nyangka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ternyata yang datang ente Sa'ad. Makanya kami ingin ngecek. Ternyata amal ente Sa'ad biasa-biasa aja. Ya. Jadi kalau diibaratkan IPK ini ya 2,9 lah. Kok 29 kok bisa ini bisa fast track ini, subhanallah. Bagaimana ceritanya ini? Begitu. Apa kata Sa'ad? Terima kasih telah tinggal di rumah saya. Saya nggak punya amal andalan, nggak punya saya. Cuma saya nggak pernah benci sama orang. Itu kata Sa'ad tuh. Saya tidak pernah benci sama orang. Saya tidak pernah menaruh dendam sama orang. Saya tidak pernah marah sama orang. Subhanallah. Rupanya ini Pak, yang mahal ini nih. Subhanallah. Lantas Pak, para sahabat itu langsung cium tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu para sahabat langsung menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, benar Rasul. Ternyata Sa'ad itu layak ahli surga. Kata Nabi, nggak usah diomongin. Langsung keluarlah dari lisan beliau sebuah hadis yang sangat dahsyat. Apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasannya dalam jiwa kita, tubuh kita ini ada segumpal darah. Jika bagus nih segumpal darah, baik nih segumpal darah, maka baik organ-organ tubuh yang lain. Jika rusak nih segumpal darah, rusak yang lain. Tahukah kalian apakah segumpal darah itu? Kata Nabi, segumpal darah itu adalah hati, Pak. Subhanallah. Hati. Subhanallah. Bapak Ibu, yang kita tahu ciri munafik berapa? Ciri orang munafik berapa? 3.
Tapi ingat, Nabi sebelum wafat menambahkan ciri munafik 4. Kita tahunya ciri munafik, ayatul munafiqi salasun. Ciri orang munafik 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Ketika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika diamanahi, khianat dia. 3. Tapi Nabi sebelum wafat menambahkan 1 ciri munafik, Pak. Kapan Nabi sabdakan? Ketika Aisyah memarahi Juwairiyah. Siapakah Juwairiyah? Istri Nabi, anaknya kepala kabilah Yahudi, Pak. Juwairiyah binti Al-Harith bin Dirar. Itu Aisyah merasa tersaingi itu, Pak. Itu kenapa? Cakep betul nih Juwairiyah. Ya, dan Nabi sayang betul. Apa kata Aisyah? Masa perempuan anak Yahudi aja sampai dibangga-banggain. Gitu tuh kata Aisyah tuh. Ya, anak Yahudi aja dibangga-banggain. Yahudi Nabi, itu Juwairiyah Yahudi. Subhanallah. Itu Nabi merasa tersinggung tuh. Lantas Nabi menambahkan ciri munafik jadi 4. Apa itu? Wa idza khasama fajaro. Ketika dia marah, banyak ragunan keluar dari mulutnya. Tuh Pak tuh. Paham ya? Ketika dia marah, banyak hewan tuh, banyak ragunan keluar dari mulutnya. Subhanallah. Nggak usah disebutkan nama hewannya Pak Arif ya. Subhanallah. Hati-hati ketika marah ya, lalu keluar yang buruk-buruk, itu tanda munafik. Itu ciri orang munafik. Maka setelah itu Aisyah tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak kurang membaca istighfar 1000 kali setiap malam. Ya Allah, bukankah orang munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu bukan hanya di neraka, tapi keraknya neraka jahanam. Ya Allah, berarti aku munafik karena aku menyakiti Juwairiyah, aku menyakiti Nabi. Nyebut apa? Dasar bini Yahudi. Subhanallah. Hati-hati makanya Bapak Ibu kalau marah. Ya, makanya kata Nabi, ya Rasulullah, amal apakah yang membuat aku masuk surga? Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau marah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluar yang buruk-buruk ya dari kita, maka sempurnalah kemunafikan kita. Jadi munafik itu mohon maaf bukan hanya dusta, bukan hanya ingkar janji, bukan hanya khianat, berkata kotor itu munafik. Ya, berkata kotor itu munafik. Subhanallah. Maksudnya yang tidak terkait dengan agama tuh ya. Subhanallah. Karena itu saya tertarik dengan siapa nih yang mengatakan ya, kalau gempa, kalau apa yang hancur hanya satu daerah, Pak. Tapi kalau mulut kita keluar yang buruk-buruk, subhanallah. Satu peradaban bisa rusak tuh ya. Satu negara bisa rusak tuh. Tuh mulutmu, makanya kata orang Betawi apa? Mulutmu harimaumu. Subhanallah. Nah, marah ini dari mana dia sebabnya? Dari amarah. Marah, amarah, Pak. Dari amarah. Ketika Allah turunkan surat At-Tin, Wat-tin waz-zaitun wa thuri sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Di sini Bapak Ibu ada hadis sahih. Nabi menjelaskan kenapa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nabi menjelaskan, setelah Allah menciptakan wajah, setelah Allah menciptakan badan, tangan, kaki dan yang lainnya tubuh kita, ya. Lalu Allah ciptakan ruh, ya. Setelah Allah ciptakan ruh, ya, itu ketika selesai diciptakan ditanya oleh Allah, ya ruh, man anta, Anda siapa? Ana abduk, ya, aku hambamu, wa anta ilahi. Aku Tuhanmu. Ruh itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab kita, Pak? Ketika amarah ya selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menciptakan roh yang paling terakhir dari jiwa raga kita yang Allah ciptakan apa itu?
amarah, nafsu, Pak. Ditanya oleh Allah, ya nafs, hei nafsu, hei amarah. Man anta, Anda siapa? Ya, apa jawab nafsu kita, Pak? Apa jawab amarah kita? Ana, wa anta. Saya, engkau. Gua, lu. Subhanallah. Sombong betul di nafsu nih, Pak. Allahu Akbar. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai malaikat, rendam nih nafsu. Rendam nih amarah di dasar lautan. Berapa tahun ya Rabb? 1000 tahun. Di lembar. Direndam nih Pak nih. Apa? Nafsu kita di bawah lautan. Di bawah lautan. Subhanallah. Setelah 1000 tahun direndam di dasar lautan, ditarik lagi. Malaikat, angkat tuh nafsu. Bawa ke sini. Ditanya oleh Allah, ya nafs, hei nafsu, hei amarah. Man anta. Anda siapa? Ana wa anta. Saya, engkau. Subhanallah, sombong betul tuh Pak. Padahal sudah direndam berapa tahun? 1000 tahun. Karena itu pusat Pak. Markasnya iblis di mana Pak? Di dasar lautan. Makanya ada istilah penguasa laut mana tuh Pak tuh? Penguasa laut ini dan itu tuh ya. Subhanallah. Itu sisa-sisa nafsu direndam tuh Pak. Udah direndam padahal tuh Pak. Udah direndam 1000 tahun, ditanya oleh Allah, siapa Anda? Apa jawab nafsu kita? Saya. Anda ya Rabb. Subhanallah. Sombong betul. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu? Wahai malaikat, bakar nih nafsu. Berapa tahun ya Rabb? 1000 tahun. Dibakar nafsu kita Pak. Dibakar amarah kita. Sudah dibakar 1000 tahun, apa kata Allah? Hai malaikat, angkat nafsu, angkat amarah. Bawa ke depan saya, apa kata Allah? Nafs, wahai nafsu, Anda siapa? Saya, Anda. Subhanallah. Apa kata Allah? Hai malaikat, cambuk dia 1000 tahun. Dicambuk 1000 tahun tuh nafsu kita. Udah 1000 tahun, angkat lagi. Bawa ke depan saya, ditanya lagi oleh Allah. Hai nafsu, Anda siapa? Saya siapa? Saya, Anda. Itulah nafsu kita, Pak. Makanya ada orang, mohon maaf ya, nggak kapok-kapok. Dulu dia korupsi, subhanallah. Tapi Allah selamatkan, ya. Maksudnya disuruh sadar, korupsi lagi dia. Itu nafsu tuh begitu tuh, Pak. Ya, ketika sakit beriman betul, ketika sakit sholat jadi luar biasa. Udah baik, balik lagi itu buruknya. Tuh nafsu tuh begitu tuh Pak. Akhirnya apa kata Allah? Wahai malaikat, puasakan nih nafsu. Puasakan nih nafsu. Hanya dipuasakan nih nafsu Pak. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum tuh Pak. Hingga dia lapar, hingga dia letih. Setelah itu, wahai malaikat, angkat lagi nafsu. Bawa ke hadapan saya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai nafsu, siapa Anda, siapa saya? Baru Pak, ketika itu nafsu kita menjawab, anta ilahi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Subhanallah. Karena itu, kenapa Nabi dan para sahabat rajin puasa, Pak? Ya, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Daud, rajin puasa Ayyamul Bait. Aib seorang muslim. 1 bulan enggak puasa 3 hari, Pak. Artinya apa? Per 10 hari, 1 hari. Subhanallah. Nih kalau bisa seperti ini. Tuh ya. Nah, inilah nafsu yang didesain oleh Allah. Ketika nafsu sudah taat kepada Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu, baru turun ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam wujud jiwa raga paling sempurna. Subhanallah. Begitu tuh. Makanya kita dalam siklus 1 tahun ada 1 bulan Allah minta kita untuk apa? Untuk puasa. Bahkan kalau bisa jangan hanya nunggu yang 1 bulan itu, nunggu Ramadan itu. Ada fasilitas Senin Kamis, ada fasilitas Daud, ada fasilitas Ayyamul Bait. Ini semuanya dalam rangka apa? Mengekang kita. Kata Nabi, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Apa kata Nabi? Fadhayyituhu bisawm. Maka sempitkan ruang geraknya dengan apa? Dengan puasa, Pak. Kita sholat masih kelihatan. Kita zakat masih kelihatan. Apalagi haji itu, Pak. Tapi kalau puasa, ibadah yang nggak kelihatan. Itu, Pak. Siapa dia?
lagi puasa. Maka belajar keikhlasan. Kalau kita puasa aja nggak kelihatan, tapi kita terus puasa, nggak mau kita membukakan, walaupun orang lain nggak ngelihat, maka apalagi itu Pak, dia akan berbuat khianat. Walaupun orang lain nggak tahu, Allah Maha tahu. Inilah pelajaran puasa, mendidik nafsu kita, mendidik amarah kita, menjadi pribadi yang santun, yang lembut dan bertanggung jawab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, Al-Quran yang kami baca, hadis yang kami baca, pun sampaikan pahalanya kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada orang yang telah berjasa dalam hidup kami, juga kepada saudara-saudara kami, sahabat, jamaah kami yang sedang sakit, khususnya Pak Eling Hartono, pasca operasi, angkat sakitnya, angkat penyakitnya, berikan kesehatan yang terbaik, panjangkan usia taat dan ibadahnya. Juga kepada adinda kita Ahmad Ilhamna Roshdan yang sedang di ICU, angkat sakitnya, angkat penyakitnya, berikan usia yang barokah. Ya Allah, juga keluarga sahabat kami yang sakit sembuhkan, yang kesulitan berikan jalan keluar, yang dililit hutang bayarkan hutang-hutangnya, yang sedang ditimpa musibah sahabat-sahabat keluarga, sanak famili dan saudara sebangsa senegara kami, ya Allah, anugerahkan ketabahan, Mereka yang kehilangan rumah karena bencana, ya Rabb, gantikan dengan rumah yang terbaik. Mereka yang kehilangan keluarga, tambahkan sabarnya, ya Rabb. Mereka yang hilang hartanya karena bencana, berikan harta yang terbaik, yang halal, yang berkah, yang thayyib. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, berkah pertemuan kami, ampuni segala dosa kami. Berikan kami pikiran yang jernih, berikan kepada kami hati yang bersih untuk saling mencintai, untuk saling mendoakan, untuk saling mengasihi. Bukankah Engkau melihat kami dengan kebersihan hati kami? Karena itu pastikan bersihkan hati kami. Jangan sampai ada benci, ya Rabb, kepada siapapun. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Mali Abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran pada Pak Kiai. Mungkin sebelum ditutup ada pengarahan dari Bu Sekban atau